Halo semuanya, saya Vanessa dari channel Report ASEAN. Topik kita hari ini adalah topik yang paling ngetren akhir-akhir ini, yaitu tentang coronavirus atau COVID-19. Yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah proyek yang berasal dari Pontianak, ibu kotanya Kalimantan Barat di Indonesia. Yang paling penting dari inisiatif ini adalah kemampuannya untuk memberikan solusi sekaligus bagi bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Daripada kita penasaran mulu, mending kita langsung nanyain aja ya ke salah satu pendirinya, Niki Evelyn. Sekarang oke-oke aja nggak di Pontianak? Keadaannya gimana? Oke sih, sementara yang beda itu dari kafe yang udah tutup, terus restoran juga cuma boleh take away, terus di jalanan juga udah banyak polisi, sekolah diliburkan. Tapi sementara sih yang kerja masih kerja seperti biasa, karena kan PSBB belum sampai di Pontianak. Niki bisa jelasin nggak, ini inisiatif Face Shield for COVID Kalbar itu bagaimana operasionalnya? Face Shield for COVID Kalbar atau kita lebih disebut sebagai Project Face Shield Kalbar itu sebenarnya kita cuman mengumpulkan orang-orang, kan banyak orang-orang yang ekonominya terdampak dari pandemi ini, ada yang diliburkan tanpa gaji, ada juga yang buruh lepas, misalnya pekerja lepas yang kehilangan penghasilan, atau misalnya yang jualan bubur di jalan kan jadi sepi gara-gara pandemi ini. Itu kita kumpulin, terus kita kasih material untuk bikin face shield. Mereka bikin face shield, mereka dapat penghasilan dari setiap face shield yang dibikin. Terus kita kumpulin balik face shield-nya, kita sumbangkan ke rumah sakit dan klinik dan apotek di sekitar Kalimantan Barat. Modal bikin face shield-nya itu satu face shield 3.000. Jadi kalau ada yang mau donate, itu tergantung donaturnya sendiri mau sumbang berapa piece face shield. Rata-rata sih sumbangnya sekitar 100, kan 3.000 kan cukup murah, jadi kalau 100 itu kan 300.000. Ada juga yang sumbangnya nggak lihat jumlah face shield-nya sih, langsung aja kirim dana. Dan semua dana kita kumpulin, kita pakai untuk beli materials dan bayar pembuatnya yang terdiri dari pekerja-pekerja yang kehilangan mata pencaharian itu. Ini nggak cuma memecahkan problem yang sekarang ada, yaitu kekurangan personal protective equipment untuk staf medis di Pontianak atau Kalbar sendiri. Tapi juga memberikan pendapatan bagi orang-orang yang kehilangan penghasilannya, seperti itu. Ya, tujuannya sih seperti itu. Jadi kita hanya meng-connect orang yang memerlukan penghasilan dengan orang yang membutuhkan face shield ini. Proyek Facial Kalbar ini, idenya itu dari mana ya? Idenya itu sebenarnya secara random aku ketemu post di sosial media Malaysia, ada yang lagi cari relawan untuk bikin face shield. Soalnya di Malaysia kan lagi MCO ya namanya ya, lockdown. Jadi mereka semua stuck at home, nggak bisa kerja. Jadi mereka kumpulin volunteer yang ada, mereka bikin face shield ini. Terus aku nanya yang post ini, bagaimana sih cara kerjanya? Emang face shield-nya gampang banget ya bikinnya, sampai semua orang bisa bikin. Dan dia kasih aku cara bikinnya dan materialnya perlu apa aja. Jadi akhirnya aku sama adikku cobain bikin. Dan ternyata memang it's very easy and affordable to make. Kita hitung-hitung modalnya cuma 3.000 dan kita ask around hospitals, kan ada beberapa teman yang kerja di hospital, ada juga teman kita yang dokter gigi. Terus dari feedback mereka bilang sih, oh ya memang face shield ini tidak sesuai standar, tapi kan karena sekarang lagi sangat shortage of PPE, terutama face shield ini, jadi bisa aja mereka pakai ini daripada nggak pakai sama sekali. Jadi ya udah kita coba bikin, tapi aku jadi kepikiran karyawannya adikku yang satunya, kan dia harusnya jualan cheesecake, tapi udah nggak jualan karena pandemi ini. Terus karyawannya diliburkan, sementara karyawannya kan biasanya bayarnya harian, jadi kalau diliburkan nggak dapat gaji. Jadi aku pikir, oh ya udah aku minta mereka bikin aja, jadi mereka bisa dapat income. Apalagi di situasi sulit kayak gini kan, kalau nggak ada income kan susah banget kan, terutama apalagi mereka udah mau bulan Ramadan. Setelah aku coba dengan 3 karyawan adikku, ternyata
banyak yang dengar pas aku share di sosial media dan mereka support. Mereka bilang, oh ini ide yang bagus banget. Dan mereka ini sih kayak mau participate. Akhirnya ada temanku yang dokter gigi tadi, dia jadi salah satu tim kita juga, dan dia kan juga banyak kenalan dokter-dokter yang kerja di rumah sakit. Jadi kita tahu bagaimana mau kirim face shieldnya itu kemana, siapa aja yang perlu. Jadi somehow Terus, dari sana tiba-tiba jadi gede aja. Niki biasanya kalau nggak ngerjain proyek facial Kalbar ini, biasanya ngapain? Sekarang kita masih kerja full time sebenarnya, masih bantu orang tua. Kalau aku bantu orang tua kerja di kantor as accountant, dan selain yang dokter gigi dan yang bakery itu, ada satu adik lagi, dia juga sebenarnya bantu orang tua juga as programmer. Jadi kita kerja full time dan malamnya baru bisa ngurusin yang face shield ini. Tapi yang dokter gigi dan yang bakery tadi, mereka full time sih. Jadi sangat terbantu dengan mereka juga sebenarnya. Ini sudah berapa bulan inisiatif proyek ini? Hitungnya dari awal April sih, jadi mungkin udah hampir sebulan. Oh, oke. Dalam sebulan ini udah berapa institusi medis yang menerima face shield? Kira-kira udah 165 dari rumah sakit rujukan, rumah sakit, puskesmas, ada juga yang klinik swasta, bidan, sama apotik. Dan sebenarnya masih banyak banget yang belum menerima, soalnya kan kita udah research juga di sekitar Kalbar itu puskesmasnya ada berapa sih dan di mana aja, rumah sakit juga di mana aja. Itu baru puskesmas aja sebenarnya ada 265 puskesmas, jadi masih banyak banget yang kita belum reach out. Selama ini face shield yang dikirim ke puskesmas rumah sakit itu bukan untuk penggunaan sekali pakai kan? Sebenarnya info dari kucingnya itu sebenarnya sekali pakai. Jadi sekali satu shift langsung udah buang. Tapi so far setelah kita nanya rumah sakit dan puskesmas yang udah nerima, kita nanya gimana masih layak pakai atau enggak. Mereka bilang masih bisa dipakai berkali-kali sih, bisa pakai at least 2-3 kali, kan bisa disemprot alkohol. Dan kalau kita nanya, jadi masih perlu dikirim lagi nggak? Mereka bilang untuk sementara belum, dan itu udah semingguan. Dengan ada face shield yang ini, setidaknya kalau misalnya rumah sakit atau puskesmas dapat face shield standar, itu bisa dikasih ke staf yang diprioritaskan tanpa mengurangi resiko staf yang mendukung. Mereka tetap terlindungi dengan face shield dari kita. Ya, soalnya semuanya berkontribusi sih dalam masa pandemi ini. Pekerja ini sekarang totalnya ada berapa orang? Pekerjanya sekarang ada 22 orang. Jadi so far face shield yang udah diproduksi dari face shield Kalbar itu ada berapa? Sampai hari ini kita udah bikin 12.000 face shield dan 10.000-nya udah didistribusikan ke rumah sakit, puskesmas, klinik, atau apotik sih. Rumah sakit dan puskesmas yang menerima face shield dari face shield Kalbar itu berada di mana aja selain di Pontianak? Kita berusaha menjangkau ke semua di seluruh pelosok Kalbar. Jadi dari Pontianak kita udah kirim ke Putu Sibau, Bengkayang, Singkawang, Ketapang, Sandai. Jadi kurang lebih udah ke setiap daerah sih. Cuman mungkin di setiap daerah belum semua puskesmas menerima. Jadi untuk merangkum ada 12.000 face shield yang sudah diproduksi oleh rata-rata 22 orang pekerja dalam 1 bulan terakhir, dan 10.000 dari itu sudah didistribusikan ke 165 puskesmas dan rumah sakit. Iya. Ya, udah accomplish banyak juga ya dalam 1 bulan. Sebenarnya nggak berasa juga sih, biar sibuk aja ya. Memang masih kerja, tapi kan karena sering dengar berita jadinya juga nggak tenang, daripada cuma baca berita terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, kalau ada kesibukan ini nggak berasa tiba-tiba 1 bulan aja udah berakhir. Kalau kamu tertarik untuk membantu Niki dalam proyek facial Kalbarnya atau berpikiran untuk memulai inisiatif yang sama di sekolah kamu sendiri, silakan ke Instagram mereka di facial_for
_COVID_Kalbar. Ucapkan terima kasih kepada Bu Miki telah memberikan face mask kepada kami. Kami apresiasi. Semoga amalnya dibalas oleh Tuhan. Terima kasih.